Ternyata nama saya masuk, nama istri masuk, nama ibu masuk, nama adik masuk. Oh ya? Semua satu kakak. Jadi satu keluarga, satu kakak itu masuk semua. Masuk semua. Siapa kira-kira di balik pencatutan nik warga ini untuk mendukung Dharma Pongrekun dan Kunwardana? Kalau publik dan banyak aktivis yang menyatakan bahwa ini kan disengaja. Disengaja agar ada calon independen. Karena kalau kotak kosong jangan-jangan nanti kotak kosong yang menang. Lawan kotak kosong saja aib demokrasi. Apalagi kalau ternyata kalah melawan kotak kosong. Itu aib kuadrat. Tetapi yang tadi saya catat dari Bung Aris tadi adalah ketika bilang, saya nggak terima. Tetapi ketika disuruh bertindak, ya saya males lah begitu. Nah, bagaimana cara mengungkapkan bentuk ketidakterimaan itu kalau kemudian DKJ, Pak. Ya ini, jadi ada ordal. Iya, kan. Ya. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Ada dua orang wartawan senior yang menemani saya, Mas Abdul Qahar. Alhamdulillah. Apa kabar Mas Abdul Qahar? Alhamdulillah sehat. Di musim catut-mencatut ini masih tetap sehat. Mas Jaka Budi Santoso. Sehat juga. Sehat. Sehat. KTP aman? KTP, kebetulan saya bukan warga Oh, bukan warga Jakarta. Loh, bukan warga Jakarta belum tentu nggak aman. Iya. Kalau saya warga Tangsel, tapi sudah saya cek. Udah, saya belum cek. Saya pikir masa sampai mau merambah wilayah lain sih. Dan ada salah seorang warga Jakarta yang KTP-nya dicatut untuk mendukung Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Bung Aris Wijaksena. Apa kabar Bung Aris? Halo Mas, baik Mas. Kawan lama. Jumpa lagi ya. Sahabat lama. Oke. Kita Kalau ini warga Jakarta ya. Warga Jakarta. Asli ya. Ini agak lain gini makanya. DKJ, Pak. Nah, 2 hari lalu mengirimkan screenshot Bukti pencatutan. identitas, nick-nya dan namanya yang dicatut oleh pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Nah, makanya wajar kalau kita hadirkan. Pertama mendapatkan kesempatan, Don. Kita juga ingin tahu ceritanya, jangan hanya Mas Har aja yang dapat cerita. Boleh, makanya kita hadirkan ini. Kita dapat screenshot tapi nggak tahu latar belakangnya kayak gimana. Kita tanyalah. Jadi kapan pertama kali tahu bahwa nick Anda ini dicatut? Jadi kan awalnya tuh gara-gara viral di media sosial kan. Jumat malam kalau nggak salah ya. Jumat tanggal sekarang kita 16 ya. 16. Jumat malam sudah mulai rame tuh, banyak yang protes. Terus kan ada di KPU juga menyediakan laman buat ngecek itu. Tinggal masukin nick, keluarlah itu. Nama saya mendukung pasangan Dharma Kun itu kan. Itu di laman. Di lamannya KPU. Iya, jadi ada halaman itu. Info pemilu. Info pemilu kalau nggak salah. Ya. Udah masukin nick, keluar itu. Apa yang membuat Bung Aris kok kemudian sempat-sempatnya memasukin nick? Gitu? Apa ada apa penasaran saja atau apa? Jangan-jangan atau apa gitu atau curiga? Jangan-jangan, karena kan viral, jangan-jangan ikutan. Ternyata nama saya masuk. Nama istri masuk, nama ibu masuk, nama adik masuk. Oh ya? Semua satu kakak. Jadi satu keluarga, satu kakak itu masuk semua. Oh, padahal mereka ini nggak mendukung sama sekali. Tidak mendukung. Kalau saya sih pasti nggak mendukung. Bukan, jangan. Kan yang lain nggak tahu. Bukan. Ada kan proses untuk mendukung itu kan macam-macam. Ada level, ada tingkat-tingkat. Iya, kan katanya mesti ada persetujuan, mesti ngumpulin. Kalau nggak salah, fotokopi KTP juga harus ada kalau nggak salah ya. Ya. Tapi sebelumnya ada nggak orang-orang yang datang ke rumah atau apa gitu? Nggak ada. Tapi sudah dipastikan ya keluarga, istri. Iya, kan kita masukin satu-satu kan, masukin nick, ibu, istri, adik, segala macam satu rumah itu. Bentar, sebelum jauh kemana-mana, rumahnya di mana? Di daerah mana? Di daerah Puri Kembangan. Kecamatan Kembangan. Kecamatan Kembangan ya, Jakarta Barat ya. Ya. Berarti firm, biar pemirsa tahu bahwa Ordal itu menghadirkan korban beneran, bukan korban bohongan. Warga gitu. Jakarta. Saya juga baru tahu kalau ternyata keluarganya, istri dan adik dan ibunya juga ternyata nick-nya juga dicatut.
Tahu-tahunya keluarga dicatut itu? Ya kita masukin nick masing-masing lah, kita cek semua. Jadi ngeceknya itu di infopemilu.kpu.go.id. Ya. Nah setelah itu apa yang Anda lakukan? Ya sementara sih belum melakukan apa-apa ya. Kan katanya juga harus melapor ke Bawaslu atau mencabut lagi ke KPU soal ini kan. Ya, terus? Ya belum kepikir, nggak ada waktunya lah ngerjain kayak gitu, kayak nambah-nambah kerjaan gitu loh. Nggak ada upaya hukum? Belum juga, kita ngelihat yang lain dulu aja. Kalau ada yang ini kita ikutan gitu loh. Nah ini kan potret kan sebenarnya. Ya. Tapi kesel ya, pasti kesel ya, nama dicatut. Sebetulnya dicatut gimana? begitu aja ya. Itu kan sebenarnya bukan cuman masalah pencatutan demi pemilu ya, demi politik. Kan itu udah pencurian data pribadi artinya tuh. Masih untung masih ketahuan di mendukung Dharma. Tiba-tiba ada utang pinjol gitu datang ke rumah. Kan ini yang jadi masalah gitu. Jadi ada undang-undang yang dilanggar itu, ada undang-undang tentang pilkada tentang tindak arsip pidana kependudukan, betul, tentang undang-undang ITE, PDP, terus perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi. Betul, ada 4 undang-undang loh yang ditabrak itu. Nah, dan itu pidana. Betul. Nah, apa yang kemudian maksud saya begini, kan tidak melakukan apa-apa, tetapi bertanya ke siapa setelah tahu bahwa nama Anda dicatut gitu loh. Ya kalau saya sih kayaknya seperti masyarakat Jakarta pada umumnya terlalu sibuk gitu kan. Kemudian untuk ngurus-ngurus kayak gini tuh kayaknya kelihatannya terlalu nambah-nambah kerjaan gitu loh. Kan ini sekarang juga baru Senin, katanya kan hari ini bakal ada orang melaporkan ke Mabes Polri lah, mau ke KPU lah, segala macam, baru ada gerakannya kan baru Senin ini kan. Makanya kita mau lihat dulu, saya sih mau lihat dulu apa perkembangan yang ada. Cuman ya intinya saya sih nggak terima kalau nama itu dicabut sama Pak Dharma. Dan saya juga aneh sama Pak Dharma ini, padahal bekas wakil kepala badan sandi cyber itu. Tapi tampaknya secara pribadi kenal ini, tahu. Iya, kita udah 20 tahunan lah pernah kenal sama Pak Dharma itu. Waktu dia kan polisi itu. Dia masih dulu pangkatnya tuh AKBP, saya kenal itu. Reserse dia kan. Kebetulan sering ngobrol. Oke, tapi kenal baik. Tapi mengapa tidak mendukung pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana? Ya, kalau saya ngobrol sama beliau itu jarang nyambung. Jadi nggak tahu dianya terlalu pintar apa tukang ngayal sebenarnya tuh. Nggak nyambung dengan logika saya gitu sebagai yang ya biasa-biasa aja tadi itu. Ya, oke, itu kan urusan preferensi politik, urusan individu. Iya. Tetapi yang tadi saya catat dari Bung Aris tadi adalah ketika bilang saya nggak terima, tetapi ketika disuruh bertindak, ya saya males lah begitu. Nah, bagaimana cara mengungkapkan bentuk ketidakterimaan itu kalau kemudian Anda malas? Ya ini ngomong di ordal ini. Oh, akhirnya Anda mau berbicara. Jadi mau berbicara di ordal ini sebagai wujud rasa tidak terimanya. Saudara Aris. Nah, Anda sih sebetulnya mengamati beberapa perilaku lah ya. Anda kan tadi sempat mengatakan kekhawatiran penggunaan data pribadi. Sebetulnya yang paling Anda khawatirkan dari pencatutan NIK ini apa? Oh banyak Mas. Apa aja? Ya itu udah penyalahgunaan. Ya itu tadi tiba-tiba nanti ada tagihan pinjol. Kan kita nggak tahu juga. Itu satu. Tiba-tiba dipakai ya macam-macam lah Mas kalau data pribadi itu. Ya macam-macam itu apa? Saya kurang ini. Penipuan. Iya penipuan tiba-tiba kita dibilang kawin lagi lah, kayak kali baru kan bahaya kayak gitu-gitu kan. Kuncinya itu kan. Yang terakhir ini dibilang kawin lagi. Tapi kira-kira kalau ada ini pekerjaan siapa? Apakah pekerjaannya Dharma sama Kun atau timnya atau ada pihak-pihak lain? Tadi malam sih saya lihat tuh Pak Dharma itu bikin konvers kan bahwa dia menyalahkan timnya, jadi dia relawannya lah. Ya serelawan atau enggak ya tetap aja kan dia bertanggung jawab. Dia bosnya kok. Dan gara-gara itu dia maju gitu. Sebelum peristiwa itu
pernah nggak misalnya ada tetangga kah atau level apapun lah di RT atau kawan lah yang kemudian mengaku sebagai relawan Dharma Penggerekon? Nah, masalahnya kan ya itu tadi, kita warga kota Jakarta yang jarang di rumah kalau siang gitu kan. Kalau malam sih kayaknya nggak ada orang bertamu malam-malam minta dukungan. Tapi selama ini nggak pernah memberikan KTP sebagai untuk fotokopi untuk apa, kecuali untuk misalnya pinjam di bank gitu aja kali ya? Pinjam di bank juga nggak pernah pinjam di bank. Oh, oke. Nggak pernah. Karena mungkin sudah terlalu banyak rekeningnya, ya. Isi rekeningnya. Iya, pencatutan NIK ini kan sangat masif kan. Ya, contoh nih dari saudara Aris ini, keluarganya semua ya. Ya 4 orang lah. Satu rumah lah. Satu rumah 4 orang. Ya. Itu satu kakak Dalam ya? satu kakak. Kan kakak baru sekarang udah pada pisah kan. Artinya itu tidak satu kakak? Tidak satu kakak. Adik saya nggak satu kakak itu. Yang tapi dicatut juga? Dicatut juga. Alamannya beda nggak? Enggak, tapi mungkin kakak yang lama kali. Kalau kakak lama masih 4 orang atau kakak. Kalau sekarang kan pisah tuh. Ya, kakak mulai dipisah itu kapan? Tahun lalu. Berarti belum lama banget lah ya. 1 tahun lah ya. Artinya ini boleh jadi ini data lama dipakai. Tapi kan gitu nicknya nggak berubah. Iya, maksud saya, kenapa sampai orang-orang yang dalam satu keluarga akhirnya kena juga? Itu kan boleh jadi karena data-data yang lama dipakai untuk itu. Kan sama kayak yang menimpa Anies Baswedan. Anies Baswedan tidak. Tapi kan adik dan anaknya semua kan dicatut. Timnya, padahal dia merasa tidak memberikan dukungan pada calon perseorangan kan gitu. Nah, itu yang tadi mau saya sampaikan. Bahkan seorang Anies Baswedan saja itu keluarganya dicatut. Ada 2 anak. Kan namanya kan yang familiar cuma nama Anies Baswedan. Tapi di belakangnya ada Anies Baswedan. Ada Azizi siapa gitu, Baswedan belakangnya. Ya Baswedan kan, Baswedan banyak. Itu dia. Novel juga Baswedan meskipun juga bersaudara ya. Tapi kan beberapa klan Baswedan banyak lah. Nah, kalau betul-betul nama Anies Baswedan ya gitu mungkin ya nggak berani. Nah, makanya ini adalah fenomena baru dan ini adalah salah satu bentuk sebuah tindak kejahatan ya. Bisa dibilang kejahatan. Kalau betul ya, betul bahwa proses itu terjadi. Setidak-tidaknya menurut pengakuan Bung Aris lah ya, yang dia tidak pernah merasakan memberikan dukungan pada calon perseorangan, tetapi tiba-tiba kok KTP-nya dimasukkan di dalam daftar mereka yang mendukung. Jadi bukan pada soal jumlah, lalu kemudian siapa yang melapor ya jumlah itu aja yang dikurangi dukungannya, nggak bisa begitu cara pandangnya. Karena ini tindak pidana maka konsekuensinya bisa sampai pada diskualifikasi mestinya. Karena memulai sebuah kontestasi, memulai kompetisi dengan ketidakjujuran, bahkan moral hazard dengan cara mencatut, dan yang dicatut tidak main-main. Yang dicatut adalah identitas pribadi yang data pribadinya itu mestinya dilindungi. Dan dilindungi oleh undang-undang. Karena itu apa yang terjadi di Jakarta, apa yang menimpa Bung Aris ini harus dinyatakan sebagai sebuah kejahatan, dan karena itu konsekuensinya juga harus jelas, harus clear gitu. Tidak boleh hanya kita anggap sebagai, oh ya sudah kalau nggak mendukung ya tarik saja dukungan, tetapi kemudian dikurangi dari syarat yang mestinya disebutkan tadi 600 berapa? 600 ribu lebih. 677 kalau 677 misalnya yang melapor ada 50 ribu orang ya, 50 ribu itu dikurangi, lalu jumlahnya masih 627, artinya masih memenuhi syarat, nggak bisa begitu. Satu atau berapapun apabila dia ditempuh dengan cara yang tidak benar, maka ya harus dicoret. Itulah yang terjadi pada beberapa sengketa pilkada pada beberapa saat sebelumnya yang sudah itu dilakukan seperti itu, dan Bawaslu berani melakukan itu. Tapi sayangnya itu kan kemudian berakhirnya di Mahkamah Konstitusi gitu loh. Tidak di awal. Seharusnya begitu ada terbukti ya bahwa ada pencatutan pelanggaran hukum, ada tindak pidana, ya harus didiskualifikasi.
Ya itu akhirnya peran ada di Bawaslu. Di Bawaslu, betul. Kalau kemudian Bawaslu ini menemukan terjadinya hal tersebut dan itu dilaporkan, sesibuk apapun itu dilaporkan, maka mestinya ya Bawaslu harus melakukan tindakan. Kalau Bawaslu tidak melakukan tindakan, ada level Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berhak memproses mengapa ini tidak ditindaklanjuti. Ya saat ini kan Bawaslu menyatakan bahwa hingga kemarin itu laporan ke Bawaslu, laporan dari warga seperti Bung Aris ini, itu ada ratusan, menyebutnya ratusan, dan itu kemungkinan pasti akan bertambah. Ya. Sayangnya Bung Aris tidak melaporkannya ke Bawaslu. Nanti habis inilah datang ke Bawaslu. Ya, dia masih wait and see. Iya. Dia melihat, kalau nanti banyak yang lapor, dia akan lapor. Nah, pertanyaan saya nih, Mas Jaka, siapa kira-kira di balik pencatutan nik warga ini untuk mendukung Dharma Pongrekun dan Kun Wardana? Ya kalau versinya Pak Dharma kan katanya timnya ya. Tapi apakah benar-benar hanya timnya kan itu masih menjadi pertanyaan publik juga. Kalau kita lihat kronologisnya ya sebenarnya kan ada ada dugaan-dugaan bahwa ini memang disengaja dan melibatkan pihak luar kan. Kalau kita lihat kronologisnya, Pak Dharma ini kan melakukan deklarasi dia akan maju sebagai calon independen itu kan 3 Februari. Itu sebelum Pilpres. Tapi setelah itu, setelah dilakukan verifikasi segala macam, itu kan kurangnya sangat banyak. Ya. Dari verifikasi pertama itu kan hanya 100.000 sekian kan, masih kurang sekitar 500.000 dari syarat minimal kan, 500.000 lebih. Tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia tiba-tiba bisa mengumpulkan data sebanyak itu, dan yang jadi pertanyaan oleh KPU dinyatakan sah, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan kemudian dinyatakan sah. Jadi ada dugaan-dugaan apakah iya hanya dalam waktu beberapa hari bahkan bisa mengumpulkan persyaratan 500 lebih KTP. Kalau tidak ada 500.000. Ya, 500.000 lebih KTP identitas. Kalau tidak ada keterlibatan dari pihak-pihak lain, apakah hanya dari timnya? Apakah tidak ada kekuatan-kekuatan di luar timnya dan Pak Dharma ini yang terlibat dengan tujuan-tujuan tertentu? Kalau publik dan banyak aktivis yang menyatakan bahwa ini kan disengaja. Disengaja agar ada calon independen. Disengaja agar tidak hanya sekedar kotak kosong. Karena kubunya Kim Plus ini, kalau kita boleh berterus terang, yaitu kan diduga kan takut kalau melawan kotak kosong. Karena kalau kotak kosong jangan-jangan nanti kotak kosong yang menang, yang bisa mengalahkan Kang Emil. Konsekuensi kalau misalnya kotak kosong yang menang itu seperti apa? Ya kan nanti bisa diulang tahun depannya. Pemilunya tapi diulang di tahun bukan depan. masalah diulang tuh enggak. Malunya itu kalau dia kalah. Kalau kalah dengan kandidat lain, kandidat yang setara, itu mungkin tidak terlalu menjadi persoalan. Tetapi kalah dengan kotak kosong, ya itu kan menjadi bisa menjadi aib politik itu. Pernah terjadi di dan itu pernah jadi di Makassar. Dan itu yang saya yakin diperhitungkan secara cermat kubunya Kang Emil ini, sehingga dia melakukan hal-hal yang mungkin ya ini kan indikasi-indikasi atau dugaan-dugaan di publik bahwa jangan sampai melawan kotak kosong. Iya, kecurigaan publik memang betul, sebagian lah. Saya selalu meminjam tidak semuanya. Mas Warni memang tidak semuanya. Enggak, Mas, kan waktu pas Ahok periode 2 juga dia kan sempat mau maju independen kan. Itu kan gerakannya masif itu di mall-mall itu ada sahabat Ahok itu ngumpulin KTP segala macam. Nah, ini kan kok yang ini nggak kelihatan tiba-tiba muncul lagi. Dan begini kan tidak gampang loh mengumpulkan ratusan ribu itu dulu Pak Ahok itu dia akhirnya bisa mengumpulkan 1 juta dukungan. Pertama karena memang upayanya luar biasa, banyak sekali tim yang terjun ke lapangan, dan Pak Ahok sendiri kan sudah punya nama. Apapun dia gubernur independen, incumbent, dan dia sangat populer, sangat dikenal oleh publik Jakarta dan pendukungnya juga tidak sedikit. Tetapi kalau Pak Dharma ini ya maaf ya terus terang saya juga tidak terlalu ngerti siapa Pak Dharma ini. Saya belakangan tanya saya kan makanya tidak ada rekomendasi tapi di kalangan publik Jakarta kan dia tidak
tidak terlalu populer lah ya. Tapi tiba-tiba dia bisa mendapatkan tambahan suara 500.000 lebih, bukan suara, tambahan dukungan 500.000 lebih dalam waktu yang tidak terlalu lama kok. Ya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Itu mengalahkan partai politik dalam merekrut orang atau mendapatkan suara elektoral. Nah, PKS yang menjadi jawara di Jakarta saja, itu kan dapatnya suara berapa? 1 juta sekian. Beda tipis dengan 600.000, katakanlah begitulah. Nah, bandingkan misalnya dengan Nasdem mungkin 600 ribuan, 500. Padahal Nasdem sudah punya institusi politik yang mengakar sampai pada level RT, RW. Itu sudah jelas lah. Gerakannya juga sudah jelas. Infrastruktur partainya juga sudah beres, institusinya juga berjalan, mesin politik juga berjalan. Nah ini kecuali kalau berjalan dalam senyap. Nah di era medsos seperti sekarang ini mana ada yang orang institusi yang bisa berjalan dalam senyap. Akan sulit rasanya bagi kita untuk menerima bahwa ini berlangsung dalam senyap. Berapapun relawan akan sangat susah untuk mendapatkan dukungan sebanyak itu, apalagi di Jakarta yang tingkat literasi politiknya relatif lebih terbuka dan pilihan-pilihan masyarakat juga lebih terbuka. Terbukti dari beberapa kali pemilu kan pemenangnya kan bisa bergeser-geser. Pernah suatu ketika PDIP yang menang, PKS yang menang, lalu ganti lagi sekarang PKS yang menang setelah sempat diambil alih oleh PDIP. Jadi ada proses-proses yang berubah-ubah, berganti-ganti, itu menunjukkan dinamika masyarakat dan tingkat melek politik mereka terhadap kontestasi politik. Maka tidak mengherankan bila peristiwa yang seperti catut-mencatut ini menjadi ramai ketika terjadi di Jakarta. Padahal hal serupa pernah terjadi di tempat lain juga. Menurut data dari Perludem itu kan di beberapa daerah juga di luar Jawa misalnya juga sering terjadi, ditemukan setidaknya keluhan, laporan bahkan dari pihak-pihak yang merasa tidak pernah memberikan dukungan, tetapi ternyata KTP-nya itu dipakai untuk calon-calon perseorangan. Namanya calon perseorangan istilahnya di dalam pilkada. Nah, menjadi berbeda masalahnya ketika terjadi di Jakarta. Karena di Jakarta orang sangat peduli, aware dengan media sosial, aware dengan informasi politik, aware dengan peduli dengan media mainstream. Karena itu kemudian diramaikan dan dalam tempo yang sangat singkat ini bisa membuat heboh gitu loh. Ya, orang seperti Bung Aris ini yang notabene mungkin punya usaha gitu misalnya gitu kan pasti sering memantau media sosial, sering memantau perbincangan-perbincangan politik, mengamati tokoh-tokoh gitu kan, mengamati mungkin rekanan usaha, teman pengusaha mungkin kan, ya termasuk mengamati prestasi olahraga. Mengamati olahraga dari mulai hulu sampai hilir kan, gitu kan. Saya dengar kan senang dengan olahraga bulu tangkis juga. Nah, maka wajar belaka kemudian apabila di Jakarta menjadi ramai dan karena situasinya sudah seperti sekarang, maka penyelenggara pemilu tidak boleh diam. Penyelenggara pemilu harus memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya, tidak boleh lepas tangan dengan mengatakan ya tugas kami memverifikasi sudah selesai. Verifikator tidak bisa seperti itu. Itu kalau misalnya hanya seperti itu, tidak melakukan verifikasi yang betul-betul serius, ya itu tukang stempel namanya, bukan verifikator. Verifikator itu tidak seperti itu cara memverifikasi. Tapi kalau menurut keterangan KPU berdasarkan data dari KPU, itu jumlah dukungan pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana ini yang memenuhi syarat ada 677.468 dan itu sudah diverifikasi secara faktual loh. Artinya sudah memenuhi syarat. Syarat minimalnya adalah 618.968. Nah,
Setelah diumumkan kemarin tanggal 16 kalau tidak salah ya. 15 ya, diumumkan. Itu kan kemudian baru muncul tuh berbagai macam pengaduan dari masyarakat karena nick-nya dicatut untuk memberikan dukungan. Nah, setelah ini apakah KPU akan mengulang verifikasi faktual lagi atau ya tunggu laporan dari Bawaslu? Kalau dilihat dari konferensi persnya KPU Jakarta, mereka menganggap verifikasi sudah dilakukan, sudah selesai. Selama tidak ada perintah dari Bawaslu untuk melakukan verifikasi ulang, ya KPU tidak akan melakukan itu, karena akan menambah pekerjaan. Tetapi kalau Bawaslu memerintahkan harus ada verifikasi ulang, maka ya KPU mau tidak mau wajib hukumnya menjalankan perintah dari Bawaslu itu, sehingga bola ada di tangan atau di kaki Bawaslu sekarang ini. Nah, tinggal bagaimana Bawaslu menggunakan itu. Apakah dia akan sama seperti KPU bahwa yang penting bahwa buktinya ini sudah jelas, atau kemudian dia memerintahkan verifikasi ulang. Dengan verifikasi ulang itu kemudian dikurangi siapa yang mengadu, lalu jumlah dari 677.000 itu menjadi akhirnya yang terverifikasi menjadi 640.000 atau 650.000 misalnya, atau seperti itu sehingga dianggap beres, atau bagaimana? Atau temuan ini tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan pemilu, tindak pidana pemilu misalnya. Nah, kalau Bawaslu menganggap bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu dan memerintahkan KPU untuk mencoret, ya KPU harus menjalankan itu. Perintah dari Jadi Bawaslu. perintahnya adalah apakah nanti verifikasi ulang atau katakanlah membatalkan pencalonan Dharma Pongrekun ini. Nah, tetapi kalau di dalam atmosfer politik sepertinya skenario pembatalan agak berat. Kenapa saya katakan berat? Karena ya ini kan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Jaka, harus ada lawan kan di Jakarta ini. Tidak boleh ada kotak kosong. Harusnya itu dalam tanda kutip, artinya yang mengharuskan itu adalah ya kelompok-kelompok yang kekuatan yang ada di balik calon yang potensial untuk merebut semuanya itu. Ya, artinya tidak salah kecurigaan sebagian publik, ya, mungkin sebagian besar publik bahwa ini adalah upaya agar nanti tidak ada kotak kosong. Bisa jadi, karena begini, karena meskipun kotak kosong itu dimungkinkan oleh sebuah proses demokrasi dan konstitusional, kotak kosong itu konstitusional, tetapi bagi pihak-pihak tertentu ini menunjukkan aib demokrasi. Lawan kotak kosong saja aib demokrasi, apalagi kalau ternyata kalah melawan kotak kosong. Itu aib kuadrat gitu loh. Tidak ada orang politikus yang mau terkena aib sekarang karena boleh jadi akan menggerus suara dia di event-event politik berikutnya. Meskipun itu juga belum tentu jaminan karena kan memori kolektif kita ini kan terlalu pendek gitu. Jadi kalau memori kolektif kita panjang ya itu akan selalu dicatat aib itu. Tetapi kalau kita percaya bahwa memori kolektif kita terlalu pendek, malu sekarang nggak apa-apa, nanti 3 tahun lagi sudah hilang itu malu itu, rasa itu kan, kemudian maju lagi juga masih bisa. Ya, tapi menurut saya begini, dalam kasus ini ya, bentar. Kok menurut saya kita mesti menyisakan ruang ketidakpercayaan kepada penyelenggara pemilu. Sebetulnya bukan ketidakpercayaan, skeptisisme. Kalau saya skeptisisme. Kayak tadi KPU katanya sudah diverifikasi. Kenapa undang-undang itu mensyaratkan bahwa calon independen itu syaratnya begitu ketat? Harus ada syarat minimal dukungan, adakan persentase. Kalau Jakarta itu karena penduduknya 6 sampai 10 atau 20 juta itu yang kan punya hak pilih. Iya, yang DPT-nya. Ya. Itu kan sekitar 7,5% kalau nggak salah. 7,5% kan. Terus kenapa harus ada verifikasi administrasi, kemudian ada verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu tidak boleh random loh, harus semuanya loh. Dan itu kenapa susah untuk maju menjadi calon independen. Tapi kalau kemudian KPU berdalih katanya semua sudah diverifikasi, termasuk verifikasi faktual. Loh, faktanya ada bukti yang tidak mungkin dibantah kayak Mas Haris ini. Dia Bang tidak Haris, memberikan Jakarta, Bang.
Ya, Pak. Kang Aris kan. Bung atau Bang itu. Ya, karena dia tidak menyatakan dukungan, tidak memberikan KTP, tapi ada, keluarganya ada. Itu membuktikan bahwa verifikasi faktual yang katanya sudah dilakukan oleh KPU kan bermasalah. Kan tidak mungkin dibantah. Ini kan bukti nyata kan. Jadi kalau kemudian KPU berdalih bahwa mereka sudah melakukan tugasnya, kemudian dia hanya menunggu dari Bawaslu, kemudian malah pernah saya baca akan bersikap adil. Ini kan tanda-tanda bahwa memang ada sesuatu dalam kasus ini. Dia bilang akan memperlakukan tidak adil, misalkan indikasi kuat bahwa ya ini akan tetap diloloskan. Ya kan? Dia tidak akan memperlakukan calon-calon itu tidak adil lah, dia pokoknya tengah adil ya. Saya mengira nanti yang nama-nama yang itu dicoret, terus jumlah dukungan minimal tetap ada dan nanti akan tetap lolos. Sebenarnya tanda ke arah itu mulai kelihatan sih. Ya hari ini kan penentuan. Hari ini saat kita tapping Senin ini KPU akan melakukan rapat pleno untuk menentukan apakah Kun dan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana ini akan bisa mengikuti kontestasi Pilkada DKI. Nah, saya mau tanya nih, kalau sebelumnya saya tanya ke Mas Jaka ketika pencalonan Pak Anies menjelang Pilkada itu didukung oleh partai apa saja kan Mas Jaka optimistis didukung oleh 4 partai. Kapan itu? Waktu kita tapping Ordal beberapa... Tiba-tiba angin berubah dengan cepat ya. Kan Mas Jaka sangat optimistis, dia menyebutkan Pak Anies itu nanti akan didukung oleh 4 partai. Saya tidak perlu sebutkan lah, sudah tahu lah. Nanti panjang jurusan. Nah ini sekarang saya mau tanya prediksinya Mas Kohar. Kira-kira nih keputusan KPU nanti, KPU Jakarta, KPUD, akan meloloskan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana atau justru sebaliknya? Kalau menurut saya sih iman politik saya meyakini bahwa Dharma Pongrekun akan lolos dari kasus kisruh ini. Kecuali ada sebuah gerakan yang sangat-sangat luar biasa, gerakan ketidakterimaan, lalu kemudian dia bergulung menjadi sebuah gerakan masif gitu. Nah, itu baru akan ada impact-nya. Bisa saja sesuatu segalanya berubah. Tetapi selama proses ini masih dianggap sebagai proses administrasi, ini kan yang ditangani ini dari naga-naganya kan mau diarahkan bukan sebuah tindak pidana pemilu ini. Ini mau diarahkan untuk tindak pidana administrasi aja. Jadi urusan yang proses administrasi. Yang betul. Yang ditetek bengeki, yang kemudian akan diuplek-uplek, ini hanya persoalan administrasi. Apa itu ya misalnya? Oh ya sudah, kalau ada laporan mencabut dukungan, meskipun mereka tidak pernah mendukung loh. Ya jadi aneh kan, nggak pernah mendukung kok mencabut. Jadi serba repot, atau disisir. Ya akan dibersihkan itu, nama-nama itu udah tergantung jumlahnya berapa. Kalau nanti jumlahnya signifikan misalnya sampai 100.000, ya itu ya otomatis gagal. Tetapi saya kok tidak yakin, karena lebih banyak yang model-model kayak Bang Aris ini, yang terlalu sibuk gitu. Bahkan menganggap bahwa itu ya nggak terima, tapi kok ya kemudian ya tidak akan mengambil tindakan yang aneh-aneh menurut saya. Dan itu akan selesai dengan sendirinya, dan potensial untuk dia maju sangat mungkin terjadi. Karena kalau secara administrasi agak sulit itu membatalkan, karena ya itu tadi laporan tuh saya duga nggak akan sampai 50.000 lah, karena ini perbedaannya kan antara 677.000 sama 618.000 itu kan ada sekitar 50.000 lebih kan. Iya, gitu. Makanya kalau larinya ke administrasi lolos. Tapi kalau larinya ke ke pidana,
ini akan lain soal. Iya. Cuman Akan kan lain masalahnya cerita. kalau pidana masih ada proses. Proses pertama warga mesti lapor dulu, BAP dulu, saksi dulu. Ya kalau pidana pemilu, pidana pilkada beda. Pidana pilkada iya, tapi yang nangani adalah Bawaslu. Jadi kalau pidana tindak pidana umum, ya itu prosesnya panjang memang. Tapi tidak pidana pemilu, ya bisa ditangani oleh Bawaslu. Dan kalau tidak pidana pemilu itu dilakukan, maka konsekuensinya dicoret pencalonan. Tapi dia tidak dihukum secara pidana, tetapi dia dihukum tidak boleh mengikuti kontestasi karena kalau atlet itu dia apa namanya itu istilahnya? Diskualifikasi. Didiskualifikasi dari sebuah pertandingan karena ada ketidakjujuran. Kalau di atlet mungkin curi umur lah atau memalsukan dokumen dan seterusnya. Meskipun dia secara pidana bisa dijerat pidana, tetapi kalau dia dilokalisasi sebagai sebuah kontestasi, maka ya dia akan dihukum berdasarkan undang-undang yang dipakai. Tapi itu saya tidak tahu apakah KPU Jakarta dan Bawaslu Jakarta cukup punya energi. Itu bahasa halusnya nyali. Bahasa halusnya nyali, cukup punya energi alias cukup punya nyali untuk menganggap bahwa ini adalah tindak pidana kejahatan pilkada, pemilu. Sehingga harus diskualifikasi. Karena sepertinya demokrasi kita, ya maaf kata, ini harus jujur kita katakan, demokrasi kita nih sedang digiring atau dibawa kepada ke arah demokrasi yang ornamental saja. Jadi ornamennya harus tetap demokratis. Meskipun prosesnya mungkin tidak demokratis. Nah, nanti akan bisa kita saksikan kalau nanti Dharma Pongrekon itu lolos dan dia tidak memperoleh suara 677.000 atau katakanlah dia ternyata cuma dapat 67.000, dari situ akan kita lihat bahwa publik akan mencatat dalam ingatan kolektif pendek mereka bahwa pernah ada cacat demokrasi dalam Pilkada Jakarta. Ya, kalaupun publik tidak mencatatnya, ya media akan mencatatnya, online akan mencatatnya, sejarah akan mencatatnya, dan itu bisa akan menjadi diulang-ulang sebagai rekam jejak digital. Yang kata sebagian netizen itu, anak-anak muda sekarang, atau orang-orang tua yang gaul dengan netizen macam Mas Jaka, saya pindah lah. Mas Jaka, gaul sekali. Gaul sekali dengan dengan media sosial, dia dikatakan jejak digital itu kejam. Katanya gitu. Jejak digital itu kejam. Nah, itu yang akan menjadi sebuah aib yang barangkali akan terus dikenang sebagai sejarah kelam bagi proses demokrasi. Apalagi sudah bukan ibu kota lagi. Ya kan? Apa hubungannya? Ya, sebagai warga Jakarta gimana? ya kan intinya kan permasalahan Jakarta ini kan masih banyak. Soal banjir, soal macet segala macam lah. Ya. Soal ketertiban umum, keamanan kan banyak tuh. Ya. Nah, sekarang kan kita sebagai warga Jakarta tuh bukan kita, saya bukan. Oh iya, saya. Ternyata minoritas. Saya bukan, dia. Oh iya, saya. Meskipun saya ini syuting di Jakarta. Nah, saya ini kan tidak diberikan pilihan orang-orang yang berkualitas untuk memimpin Jakarta. Ya, demokrasi itu yang membuat, demokrasi yang tadi Pak Kohar ngomong itu ya membuat kita tidak punya pilihan karena aturannya udah dibuat kayak begini. Demokrasi yang diatur lah. Curhatnya warga Jakarta ini. Sebagai warga Jakarta, Anda tidak terima dengan itu juga itu ya? Tidak terima dengan itu juga. Makanya kan prosesnya Dharma maju ini dengan independen yang kemudian ada dugaan pencurian identitas ini juga bagian dari bentuk operasi demokrasi tadi itu kan. Operasi demokrasi yang dipaksakan itu. Ya, makanya jangan begitu lah warga Jakarta. Kita nggak bodoh-bodoh amat.
Oh, memang nggak bodoh. Tadi saya katakan Jakarta justru literasinya tinggi dan ini membuktikan tadi Anda sebagai warga Jakarta literasinya sudah cukup mumpuni lah gitu kan untuk melihat fenomena Jakarta. Ya makanya jangan ditipu warga Jakarta. Tapi itu. yang saya sesalkan, kenapa tidak melaporkan? Belum. Dia tidak mengatakan tidak ya. Karena kan tadi juga saya setuju sama Pak Kohar. Apakah melaporkan ini berpengaruh apa enggak? Ya. Udahlah kita ngabisin waktu melapor ternyata nggak pengaruh kan untuk apa? Karena tadi dipaksakan tadi itu. Kalau emang fair dan adil, fair segala macam, begitu ada keluhan di media sosial segala macam, harusnya berhenti proses itu. Cek dulu kan. Tapi kan mau nggak masalahnya? Nah, ini seandainya nanti Pak Dharma, Pongrekun dan Kunwardana ini bisa maju dalam Pilkada Jakarta, sebagai warga Jakarta, apakah Anda nanti akan datang ke TPS untuk menyalurkan aspirasi politik Anda, pilihan politik Anda? Datang sih pasti, cuman milih belum tentu kan. Oh, datang untuk rokokan gitu atau? Ya pokoknya kalau datang pasti, karena kan kita harus masuklah ke bilik suara itu. Cuman kalau masalah milih apa enggak ya belum tentu. Pasti datang. Ya. Jadi harapannya untuk pilkada yang akan datang seperti apa? Ya jangan kasih pilihan lah. Warga Jakarta kasih pilihan. Jangan dipaksain kayak begini. Oh, jadi Dharma Pongrekun dan Kunwardana ini adalah sebagai wujud pemaksaan? Pemaksaan. Pemaksaan karena saya tidak bakal memilih dia. Kalau misalnya dia benar adil, nggak bakal milih dia. Tapi kan ada calon lain. Ya calon lain kan mesti diadu dulu visi dan misinya dengan yang lain. Jadi Anda menganggap bahwa kalau nanti misalnya Dharma Pongrekun, sorry, koreksi saya kalau salah. Anda menganggap bahwa kalau nanti Dharma Pongrekun dan Kun itu diloloskan, Anda menganggap dia bukan calon. Kan bisa diadu visi misinya sama calon yang satunya lagi. Dia bukan calon kalau menurut saya mah. Karena banyak orang yang mau jadi gubernur Jakarta itu dia punya visi bagus, punya pengetahuan wawasan bagus, tapi tidak punya tiket. Tapi nggak punya tiket. Oh gitu. Dan itu udah terlalu dipaksakan lah gitu. Ya ini suara genuine, suara asli warga Jakarta. Warga Kembangan kan. Warga Kecamatan Kembangan ya, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat. Jadi ya ini sekaligus ya kita untuk membuktikan bahwa ini adalah salah satu suara yang mestinya juga didengarkan oleh Bawaslu maupun KPU Jakarta, bahwa demokrasi, esensi dari demokrasi itu kan memberikan banyak pilihan. Memberikan banyak pilihan kepada warga agar mereka betul-betul punya kesadaran untuk menentukan yang terbaik atau memilih yang terbaik, sehingga masa depan meyakini bahwa masa depan itu menjadi lebih baik gitu. Itu kan sama seperti kayak ketika kita menyatakan diri beriman itu. Ya, yang pertama itu kan atas tiku bil jinan kan, diyakini dalam hati. Wal qaulu bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan gitu loh. Nggak tahu di episode sebelumnya sudah pernah belum ya. Jadi kalau kita yakin di dalam hati bahwa ini bukan calon saya, ya jangan dipaksakan dia menjadi calon. Apalagi sampai kemudian menganggap bahwa cap jempol saya, KTP saya, NIK saya, identitas saya dipakai. Sehingga memaksakan. Iman itu nggak boleh dipaksakan. Dan di perbuatan, di dalam ucapan, tadi kan sudah dikatakan oleh Bang Aris tadi itu, bahwa ya dia tahu saya nggak mendukung. Saya nggak mendukung dia. Lalu amal perbuatannya, saya tunggu waktu, nanti saya akan melapor. Kan kira-kira begitu. Nah, sementara di pihak yang lain dia melakukan beberapa langkah-langkah yang tidak jujur sehingga membuat Bang Aris menganggap bahwa Dharma Pongrekun itu bukan calon gitu. Meskipun katakanlah nanti betul-betul dia diloloskan, tetapi bagi seorang Bang Aris dia dianggap
sebagai ya bukan calon karena apa? Karena kualitas atau proses atau apa? Ya, kualitas dan proses. Kalau saya posisi gini lah, masa seorang The Jack harus milih pimpinan Viking sementara pimpinan yang lainnya tidak mumpuni, udah gitu aja lah. Ini menarik betul ini. Betul. Ini urusan sepak bola. Oh iya, kan saya olahraga itunya bisa sih. Betul, itu realitas yang sekarang bakal dihadapi oleh sebagian besar warga Jakarta. Ya, tapi kita juga jangan mengkotak-kotakan begitu. Oh iya, ini bukan masalah mengkotak-kotakan, ini masalah pemahaman soal Jakarta. Bagaimana seorang Viking bisa mengerti soal The Jack, gitu aja. Padahal Dharma Pongrekun itu Viking gitu ya. Bukan. Dharma Pongrekun nggak tahu dia klubnya apa, nggak jelas. Terlalu menghayal dia, klub Mars kayaknya tuh. Enggak, tapi apapun pencalonan si Dharma dan Kun ini sih penuh misteri, dan wajarlah kalau publik itu akhirnya menduga yang tidak-tidak. Seperti tadi saya bilang, hanya waktu dalam beberapa hari bisa mengumpulkan 500.000 lebih dukungan, dan itu sah dan sudah diverifikasi faktual. Ya. Faktanya seperti Mas bilang, salah satunya kan bukti nyata. Dan kok saya yakin secara logika dalam waktu beberapa hari bisa memverifikasi 500 lebih itu agak susah, 500.000 agak sulit ya. 500.000. Kalau dengan teknologi bisa. Tapi KPU itu punya puluhan ribu volunteer. Iya, ya faktanya kan fakta kan tidak bisa dibantah bahwa ada dukungan abal-abal seperti itu kan. Jadi sebetulnya bukan abal-abal, karena KTP dia bukan abal-abal. Ya dukungan yang tidak sah lah kan. Oh, ya, abal-abal bukan berarti dia dukungan abal-abal, tapi dukungan yang diklaim dukungan dari warga abal-abal. Bukan dukungan itu. Artinya dukungan yang tidak sah tapi dipaksakan kan. Jadi menurut saya proses pilkada di Jakarta ini sudah cacat demokrasi. Artinya, dan saya tidak bisa hanya menyalahkan KPU, tidak hanya bisa menyalahkan Bawaslu, tidak bisa menyalahkan timnya Pak Dharma dan Kun, atau mungkin kesalahan dari Pak Dharma dan Pak Kun sendiri. Partai politik menurut saya juga punya andil, karena dia tidak memberikan pilihan yang lebih banyak. Coba kalau umpamanya ada sebagian partai yang tidak satu suara mendukung salah satu calon, misalnya seperti saya dulu begitu yakin akan ada 4 partai politik yang akan mendukung Pak Anies misalnya. Ya mungkin persoalan tidak akan seperti ini. Tidak akan ada terjadi kasus seperti pencatutan KTP. Saya yakin itu. Tapi kan persoalannya gini loh, partai politik kan juga nggak ada satupun di Jakarta itu yang sanggup mengusung calonnya sendiri. Betul. Jumlah kursinya, PKS yang menjadi jawara saja kemungkinan cuma dapat berapa? 18 ya? 18 apa 19 itu? 18, ya, sementara ada 22 minimal. 22 kursi dibutuhkan untuk bisa mengusung. Nah, dia harus berkolaborasi. Nah, kalau kemudian yang diajak berkolaborasi nggak mau, ya nggak mungkin bisa disalahkan juga. Iya, makanya. Saya tidak menyalahkan satu persatu partai politik. Saya menyalahkan partai politik sebagai sebuah institusi penggerak demokrasi. Ketika mereka lebih cenderung ke hanya mengusung satu calon, ya itu kan pasti rakyat tidak punya pilihan. Lain soal begini, ketika di sebuah daerah ada satu calon yang betul-betul memang kinerjanya sangat bagus, betul-betul dicintai oleh rakyatnya, betul-betul dia sangat baik lah. Itu mungkin agak tidak menjadi persoalan di mata publik. Tetapi ketika ada di daerah lain seperti Jakarta, ada calon yang dia sangat dicintai publik, yang tingkat elektabilitasnya sangat tinggi, bahkan dia melebihi dari calon-calon yang lain, tetapi tidak diusung. Itu kan ini potret ini sebenarnya demokrasi yang kayak Orde Baru tuh yang milih DPRD itu. Demokrasi yang diwakilkan itu loh. Nah ini sama nih. Iya. Jadi menurut Jakarta saya di Jakarta ini potret daulat itu tidak sepenuhnya berada di tangan rakyat. Tapi di partai politik. Daulat itu lebih di partai politik. Itu yang menurut saya
tidak bagus lah bagi demokrasi. Ya sekali lagi kalau tidak ada calon lain lah. Tapi kalau ada calon yang terakhir itu Pak Anies itu survei SMRC itu kan dia paling tinggi 40%. Kang Emil itu cuma 30 sekian persen. Nggak sampai. Ahok sekian 30%. Jadi ya, bagaimana meskipun survei tidak selalu Iya, betul lah. Tapi kan selama ini kan kita selalu percaya hasil survei. Percaya survei dan hampir semuanya hasil survei itu kan tidak terlalu meleset. Ya ada sih. Ada yang beberapa meleset lah Jakarta, khusus Jakarta berbeda. 2017 itu 6 lembaga survei besar itu memprediksi hasil surveinya, memprediksi dari 3 calon waktu itu, Ahok, AHY, dan Anies, itu Anies akan rontok. Yang akan maju pada putaran berikutnya adalah Ahok dan AHY. Dengan posisi AHY paling tinggi, Ahok nomor 2. Tetapi ketika pemilu terjadi, apa yang kita saksikan adalah justru sebaliknya. AHY yang diprediksi oleh lembaga survei paling tinggi, akhirnya rontok di putaran kedua. Jadi ada hal-hal yang agak berbeda spesifik dengan Jakarta ini. Tapi ini perbedaannya luar biasa. Oh iya, nggak maksud saya tidak mengatakan bahwa seluruh hasil survei itu benar. Saya bilang hampir seluruh hasil survei kan benar. Faktanya seperti itu kan. Kalau kasus yang waktu Ahok Pak Anies menurut saya ada kondisi-kondisi yang bisa mengubah karena waktu itu ya Pak Anies sebagai pendatang baru. Kalau sekarang Pak Anies itu sudah menunjukkan kinerjanya di DKI selama 5 tahun. Tapi itu survei setelah ada peristiwa ini loh, 212 loh. Survei bulan Februari 2017. Itu beberapa bulan menjelang pilkada. Jadi itu survei setelah peristiwa 212. Makanya begini, Jakarta itu memang sangat dinamis. Sangat dinamis. Jadi apa yang disurvei hari ini dalam sebulan ke depan boleh jadi berbeda. Apalagi ini pilkada masih bulan November. Dan Ridwan Kamil pernah loh memenangi survei di Jakarta. Pernah. Ya kan? Ketika dilawan Ahok sempat. Iya kan? Pernah. Dia paling tinggi pernah. Tetapi kan kemudian dia lebih memilih untuk Jawa begitu Barat. ada nama Anies masuk lagi, dia kalah di dalam survei itu. Tetapi apakah dia nanti akan kalah di dalam pertandingan yang sesungguhnya belum tentu. Makanya sebetulnya ya nggak usah takut gitu loh. Tapi kalau kita lihat fakta hari ini yang ironis itu adalah ya surveinya nomor 1. Iya. Tapi maju pun belum tentu bisa gitu loh. Tidak bisa. Iya, bukannya sekarang, belum tentu. Tapi kan belum tentu. Kan kita masih belum penutupan kan, belum ada pendaftaran kan. Ya, kan nanti politik kan masih dinamis kan. Siapa tahu. Jangan salah nanti kepleset lagi. Yakin 4 gitu. Siapa tahu ternyata ini bener 4. Ya enggak, tapi gini loh, lepas dari hasil survei, tapi ketika ada calon yang paling tidak diharapkan sebagian rakyat suatu daerah tapi tidak mendapatkan tempat, kok sangat ironis menurut saya dalam sebuah demokrasi ya. Apalagi ketika cara untuk menggagalkan atau tidak memberikan tiket kepada calon ini ya hanya demi kekuasaan tertentu. Makanya pernyataannya Bung Aris tadi menurut saya menarik. Masa seorang The Jack harus memilih pimpinan Viking? Ya bisa jadi itu berarti nanti jadi simbol persatuan. Enggak lah, ini masalah batin itu. Ada suasana kebatinan. Suasana kebatinan. Iya kan. Tapi kalau mau berkualitas sih sebenarnya paling bagus tuh pilkada DKI tahun ini tuh antara Anies, Ahok lawan RK. Nah itu seru tuh. Baru semuanya berkualitas gitu loh. Kalau harapannya seperti itu, tapi kalau Dharma mah aduh jauh lah. Tapi situasi politik kan tidak bisa. Ini kan masalah harapan. Ya bilang Dharma jauh itu kan karena dicatut itu masih sakit hati. Iya kan, kan saya kan bilang karena kenal sejak AKBP ya. Sejak udah 20 tahunan lah kenal gitu. Gitu. Mas Goar, harapannya untuk Pilkada Jakarta seperti apa? Ya sebetulnya Jakarta sebagai potret demokrasi mestinya ya jalankan demokrasi dengan sebaik-baiknya. Kalau ternyata memang akhirnya proses demokrasi di Jakarta itu tidak bisa berlangsung sebagaimana yang dikehendaki oleh warga Jakarta, ya saya kira sih kita harus menunggu nasib demokrasi kita 5 tahun lagi. Proses ini harus ditunggu 5 tahun lagi akan seperti apa. Sepanjang memori kolektif warga Jakarta juga
tahan sampai 5 tahun yang akan datang. Persoalan kita ini kan, perang kita terbesar ini di Republik ini kan perang melawan lupa. Ya. Perang melawan ingatan kolektif. Yang mudah lupa itu begitu. Itu memang di mana-mana menurut Milan Kundera, seorang sastrawan itu, Milan Kundera mengatakan ya perang melawan lupa itu sebagai perang yang sangat-sangat berat, menaklukkan lupa. Karena sudah lazimnya kita ini mudah lupa. Apalagi bangsa Indonesia, memori kolektifnya, ingatan kolektif, ingatan bersama itu kita pendek. Itu kan hari sudah lupa kita. Nggak ada kesabaran. Dan itu yang dimanfaatkan oleh para elit kan? Iya. Nah, itu yang karena itu saya sebetulnya agak risau kalau selamanya para elit itu memanfaatkan ingatan pendek kolektif masyarakat, maka negeri ini tidak akan mencapai sebuah kejayaan yang di puncak gitu loh. Nanti jangan-jangan bergerak sih bergerak, tapi bergeraknya dengan eskalasi yang sangat lambat gitu loh. Kenapa? Karena ya ada seperti ini, ada aturan-aturan yang diubah seenaknya, ada yang persoalan tindak kejahatan serius dia dianggap sebagai tindak kejahatan administratif belaka. Jadi beberapa hal yang sangat tidak serius ini ya mengancam demokrasi jelas. Tetapi ya kita tidak boleh kehilangan harapan. Seberapapun ancaman demokrasi itu terjadi dan situasi demokrasi kita seperti apa, 5 tahun yang akan datang kita berharap bahwa situasi akan berubah. Ya ini ya bicara orang pasrah nggak? Ya terserah kalau saya dikatakan sebagai bentuk kepasrahan. Tetapi aksi pencatutan ini ya harus jujur kita katakan ini adalah sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan dan tidak boleh ditoleransi. Ya, itu aja. Mas Jaka, ada yang bisa tambahkan? Ya sama, nggak, artinya jangan sampai kita terbiasa atau senang melahirkan seorang pemimpin yang berangkat dari sebuah kebohongan. Kalau ini kan sebuah kebohongan nih, mencatut identitas orang lain itu tidak hanya kebohongan, bahkan sebuah kejahatan. Jadi bagaimana kita bisa berharap seorang pemimpin ketika dia menjadi pemimpin karena melakukan kejahatan. Dan ini sebenarnya tanggung jawab KPU, tanggung jawab Bawaslu, meskipun saya juga kok tidak punya harapan terlalu besar lagi kepada mereka untuk bisa meluruskan proses demokrasi di Jakarta. Dan apa ya, kalau di Jakarta saja demokrasi seperti ini, bagaimana di daerah-daerah yang tidak terlalu bisa dipantau seperti di Jakarta, yang literasi atau pendidikan para pemilihnya tidak sebaik di Jakarta. Jadi ya ini menurut saya, kalau saya statement seperti ini nggak setuju. Seolah-olah daerah itu keterbelakang banget. Iya, tapi itu kan kok dipantau itu bisa. Sekarang itu nggak ada yang nggak bisa dipantau. Mau di ujung manapun bisa. Tapi tidak akan seramai di Jakarta lah kalau karena Jakarta ada persoalan. Dan makanya kalau di Jakarta aja seperti ini, bagaimana nanti di daerah-daerah gitu loh. Kalau ini terus kita biarkan, ya menurut saya demokrasi akan semakin buruk. Di Pilpres sudah buruk, di Pileg sudah buruk, di Pilkada sudah buruk, ya bagaimana kita bisa berharap demokrasi yang sebenarnya sangat kita inginkan menjadi fondasi kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ya, gitu aja. Oke. Dan harapan besar itu sejatinya kita letakkanlah pada KPU dan Bawaslu. Ya, semoga KPU dan Bawaslu itu bekerja berdasarkan kalau hati nurani. resikonya itu nanti tidak ada calon independen dan akhirnya Kang Emil ini melawan kotak kosong, ya kita belum tentu kalah juga. Ya, belum tentu kalah juga. Ya kita berikan daulat sepenuhnya kepada rakyat. Oke. Tapi barangkali ada yang mau cuman tadi saya juga tidak setuju sama pernyataannya Mas Jaka kalau pemimpin itu dilandasi oleh kebohongan kan. Memilih pemimpin jangan sampai jangan berangkat calon pemimpin jangan berangkat dari kebohongan. Masalahnya susah menang Dharma itu pertama itu kan. Tapi yang kedua ya itu harapannya tadi itu kasih warga Jakarta pilihan yang berkualitas lah. Ya Dharma ini bisa menang kalau yang tidak suka Viking itu milihnya ke Dharma tiba-tiba kan.
Tapi kan ya nggak ada pilihan lain gitu loh. Jangan dimatiin pilihan demokrasi orang Jakarta. Memang agak ironis sih. Karena begini, ada salah satu calon yang memang sudah jelas rekam jejaknya, tapi hingga saat ini itu terancam tidak bisa ikut dalam kontestasi. Ya itu biasa dalam Iya. politik, bisa saja. Tergantung strategi politik. Ya kesalahannya si calon yang bersangkutan tidak punya partai politik. Iya. Ya itu. Ada yang punya partai juga nggak masuk. Dulu kan di obrolan dulu kita sebelumnya kan Anies itu kan ada kemungkinan akan dijegal kan. Ya. Bukan cuma Anies. Dalam bentuk apa kan kita tidak bisa memastikan, tapi bahwa ada kemungkinan Anies akan dijegal sebelum bertarung itu kan ada. Iya, kalau bicara rekam jejak kan ada Pak Anies, Ahok. ada Ahok, gitu. Dan dua-duanya sukses memimpin Jakarta. Iya, persoalannya Ahok oke, Ahok orang partai, tapi kan partainya cuma dapat 15. Iya, itu dia. 15 untuk menuju 22 kan bukan perkara yang mudah. Iya. Belum lagi misalnya nih partai enggak saya gabung dengan partai yang mungkin dikesankan sombong Ya, misalnya. makanya tadi saya bilang, Mas, ini udah kayak kembali ke Orde Baru di mana pilihan itu ditentukan oleh partai. Ditentukan oleh pusat, bukan partai. Nah, ini itu kan nggak sehat sebenarnya buat masa-masa reformasi seperti sekarang ini. Kemunduran. Jadi memang betul harapan besar kita hari ini kita letakkanlah pada punggungnya KPU dan Bawaslu. Warga Jakarta kan tentu saja berharap demikian kan, gitu. Baik, Sobat Indonesia, saya kira cukup perbincangan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat.